Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikrianda dari iRecall ya. Eh, saya sekarang akan menunjukkan bagaimana submit artikel ya. Kalau kemarin itu yang disubmit adalah bukti view, kali ini adalah artikel research ya atau regular research. Sorry, regular article gitu ya. Dan tujuan kita kali ini adalah ke jurnal kalau kemarin Taylor and Francis ya, sekarang kita akan ke jurnal terbitan Oxford Academic. Nah, ya, selamat menyaksikan. Oke, jadi jurnal tujuan kita kali ini adalah ELT Journal namanya. Dari nama jurnalnya sudah kelihatan bahwasanya ini hanya melingkupi artikel ya atau penelitian-penelitian di bidang ELT. Buat teman-teman yang belum terlalu akrab dengan istilah ini ya, ELT itu kepanjangan dari English Language Teaching ya, yaitu pembelajaran bahasa Inggris. Oke, sekarang kita cek ya tentang jurnal ini, bagaimana rankingnya baik di Scopus maupun di Web of Science ya. Jika kita lihat di Simago, jurnal ini, ELT Journal ya, dia terbitan Inggris ya, dan diterbitkan oleh Oxford University Press ya, atau sekarang disebut dengan Oxford Academy. High indeksnya cukup tinggi 55 dan coveragenya cukup lama ya, mulai 1946 sampai sekarang masih aktif. Jadi jika Anda mengirimkan artikel Anda ke sini masih berlaku ya, dan insya Allah terpercaya karena sudah cukup lama bekerja di bidang ini ya, atau aktif di bidang penerbitan artikel-artikel ilmiah. Skopnya ini bisa dibaca sendiri ya. Intinya tentu pada pendidikan bahasa Inggris. Rankingnya adalah kuartil 1 ya, Q1 untuk Language and Linguistics. Untuk Education juga Q1, sementara untuk Psikologi Pendidikan ya dan Pengembangan itu Q2. Di sini lebih jelas rangkumannya ya. Impact faktornya 0,88. Selanjutnya untuk di Web of Science, jurnal ini juga cukup bagus rankingnya ya. Dia terindeks pada Social Sciences Citation Index atau disingkat SSCI. Sekaligus terindeks pada Arts and Humanities Citation Index atau disingkat AHCI. Jadi tidak diragukan lagi ya kualitas jurnal ini. Oke, pakar-pakar pendidikan bahasa Inggris banyak yang terbit di sini ya. Seperti mungkin Anda kenal dengan Suresh Kanagaraja ya, pakar translanguaging, dan emerging scholars seperti Fan Feng ya dari Cina yang merupakan salah satu pakar Global Englishes, atau kalau dari Indonesia ada Handoyo Pujiwidodo ya, juga pakar pendidikan, terutama pendidikan bahasa Inggris ya. Banyak artikel beliau yang sudah menghiasi jurnal ini. Nah, mari kita lihat syarat-syarat untuk submit artikel di jurnal ini. Oke, yang paling penting dari yang perlu kita siapkan untuk submit di jurnal ini ya, diantaranya ya pasti skupnya artikel Anda harus tentang pendidikan bahasa Inggris, dan ya sebenarnya jurnal ini menerima beberapa macam artikel ya, selain regular artikel ya yang berbasis research, dia juga menerima review ya atau book review. Ada juga yang disebut dengan key concepts in ELT,
Uh, dan ini yang terakhir, the view from here. Nanti bisa dibaca sendiri oleh teman-teman sekalian ya. Oke. Ada juga komen ya, artikel komen ya, komentar terhadap mungkin apa namanya, artikel yang ditulis oleh editor atau disebut editorial page, editorial article dan sebagainya ya, atau terhadap artikel-artikel lain, atau ingin mengekspresikan ya opini pribadi dan sebagainya. Ini cukup pendek, hanya 1000 kata bisa ya. Selanjutnya bisa juga Anda mengirimkan artikel yang disebut dengan readers response. Ini juga reaksi Anda terhadap artikel tertentu dan sebagainya. Ini hanya 1000 maksimal ya, 1250 kata. Atau bisa correspondence, semacam ya letters ya kepada readers dan sebagainya, hanya maksimal 500 kata. Silakan ya, banyak pilihan. Untuk mungkin bisa ke sini ya. Jumlah kata ya, terutama untuk regular artikel mulai dari 3.500 sampai 4.000 kata saja. Ini termasuk pendek ya, tidak terlalu banyak dibandingkan artikel ketentuan lain, ketentuan di jurnal-jurnal yang lain ya. Di jurnal lain biasanya 5.000 sampai bahkan 8.000 kata ya. Nah, ini termasuk pendek. Dan yang lain ya, terutama mungkin ini perlu digarisbawahi ya, spellingnya harus British, bukan American. Jadi karena jurnal ini terbitan Inggris, ya biasanya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Inggris dia menuntut spelling yang sama dengan apa namanya negaranya ya, atau British. Spelling yang lain ya, terutama American, biasanya ditolak ya, atau diminta untuk diganti dengan spelling British begitu. Contohnya seperti ini ya. Center kalau di American itu CENTER untuk American. Di Inggris atau British itu CENTRE itu ya. Kalau juga begitu, biasanya tidak ada U untuk American, di British ditambah dengan, dan seterusnya. Banyak lagi yang lain yang mungkin perlu dibaca sendiri oleh teman-teman ya, untuk persiapan sebelum nanti submit di jurnal. Di antaranya juga perlu diperhatikan adalah cara menulis reference ya. Cara penulisan reference di jurnal ini bisa dilihat ini contohnya ya, untuk apa ini namanya artikel atau referensi yang diambil dari website, maka cara penulisan seperti ini. Untuk paper dari konferensi seperti ini ya, nama belakang dari penulis, koma, terus inisial nama depan, titik. Jika penulisnya lebih dari 1 ya atau 2 seperti ini, langsung N ya, tulisan kata-kata ya, terus inisial nama depan penulis kedua, dan nama belakangnya, lanjut titik, dan seterusnya. Ini ya, berbeda dengan format APA, American Psychology Association ya, yang standar digunakan di ya di banyak negara ya. Saya sendiri lebih terbiasa dengan format APA. Tapi di sini kita sesuaikan dengan format yang diminta oleh ELT Journal ya, seperti ini. Oke, kira-kira itu yang highlights yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Sekarang kita langsung saja kepada submit artikel. Sebelum submit, teman-teman perlu mempersiapkan 2 dokumen ya. Yaitu yang pertama main dokumen, yaitu artikel penuh ya, file berisi artikel, full artikel Anda tanpa nama Anda. Ya, seperti ini contohnya. Tidak ada nama ya, hanya isi dari artikel sampai terakhir. Selanjutnya Anda
Untuk nama dan detail lainnya itu disiapkan file tersendiri, yaitu berjudul title page seperti ini. Ini kebetulan saya membantu submission untuk teman saya ya dari Polines Semarang. Dan selanjutnya untuk figure ya atau gambar itu juga terpisah, file terpisah seperti ini. Jangan digabungkan dengan artikel utama ya. Di artikel utama nanti untuk bagian ini ya nanti tes contohnya seperti ini nanti diganti menjadi apa seperti ini ya. Insert figure table 1 seperti ini nanti ya. Nah, ini untuk memandu kepada penerbit ataupun reviewer ya bahwa tabel ataupun figur itu nanti dimasukkan di bagian ini karena tersambungkan dengan keterangan-keterangan yang ada di atas dan di bawahnya. Oke, jika 4 dokumen ini sudah siap, kita sudah bisa submit ke jurnal ini. Di sini ada tulisan submit. Kita pilih submission site. Oke. Nah, untuk login disarankan Anda sudah memiliki ORCID ID ya. Jadi ketika Anda login menggunakan ORCID ID, ini lebih lebih cepat terhubungkan dengan ORCID ID kita. Ya, jadi saya biasanya untuk submit selalu dengan ORCID ID ya. Jadi biar tidak memasukkan ORCID ID lagi ya kemudian hari. Langsung saja kita login dengan ORCID ID. Ya, seperti ini. Sebentar. Nah, di bagian ini Anda masukkan nomor ORCID Anda ya, dimulai dari angka 0 ya, ada 4 di depan ini dan seterusnya sampai ke belakang. Lalu masukkan password dari ORCID ID Anda ya, yaitu password ketika Anda masuk ke ORCID ID Anda. Oke, selanjutnya kita sign in. Nah, ini karena kebetulan saya sudah memiliki akun ya. Jadi nanti sebetulnya ketika Anda baru pertama masuk atau submit ke jurnal ini, nanti Anda diminta untuk membuat akun ya. Untuk cara atau proses pembuatan akun ini bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu tentang membuat akun di jurnal ya ketika submit artikel ya. Mirip dengan ini ya, rata-rata sama ya ketika dia menggunakan ini ya manuskrip sentral ya, dia sama modelnya atau prosesnya. Nah ini kebetulan saya sudah melewati itu dan sudah jadi akunnya, tinggal submit saja. Nah ketika Anda sudah memiliki akun ya dan tinggal submit seperti ini juga kebetulan saya sudah melalui proses submit ya. Tapi ketika Anda masih baru nanti ada pilihan submission ya. Nanti diklik saja. Nah, ini karena saya sudah submit ya, bukan submit, mengawali submission. Nah, ini sudah sampai step 5. Sekarang untuk tujuan menunjukkan kepada Anda ya proses submit, saya akan mengulang dari step 1. Nah, di step 1 ini ya sama dengan umumnya ketika submit artikel ya, nanti Anda disuruh memilih tipe artikel yang ingin disubmit. Kebetulan yang hendak saya submit saat ini adalah artikel reguler. Jadi pilihannya yang pertama. Selanjutnya Anda mengisi judul dari artikel Anda di sini ya. Dan dia dibatasi hanya 70 karakter. Tadi awalnya
judul saya ini agak panjang ya, lantas saya kurangi sampai hanya sekian. Dan abstrak juga begitu, dibatasi hanya 150 kata. Jadi ketika abstrak atau judul artikel Anda ini melebihi dari jumlah kata yang diminta, maka diharapkan Anda meringkas ya abstrak ataupun judul yang sudah ada. Ini sudah jadi, kebetulan langsung saja save and continue. Di tahap selanjutnya Anda diminta untuk mengupload ya main dokumen seperti ini ya. Nanti silakan dipilih mana yang mau di-upload ya. Ini contohnya, ini kebetulan saya ganti dengan yang baru ya. Oke, yang pertama yang kita mau upload adalah main document ya. Satu. Yang kedua, kita masukkan title page. Ini tidak harus begini urutannya ya, boleh mana yang dulu terserah ya. Ini kebetulan saja saya urutkan seperti ini. Untuk table juga saya masukkan. Dan ketika mengupload ini pilihannya hanya space yang ada cuma 3, jadi kita masukkan 3 dulu ya. Kita masih ada satu lagi yang belum dimasukkan, yaitu figure ya. Kita tunggu. Oke, 3 dokumen ini sudah terupload di sini ya. Kita tambahkan satu lagi untuk figure. Oke, ini. Dan usahakan untuk figure atau gambar ini tidak berwarna ya, biar kita tidak dikenakan biaya tambahan atau biaya ya, tidak dikenakan biaya. Karena sebenarnya ketika kita submit ke jurnal ini ya, saya selalu merekomendasikan Anda untuk kepada teman-teman untuk submit di jurnal yang tidak berbayar ya. Jadi ketika Anda bertanya tentang jurnal yang berbayar, saya tidak punya informasi itu ya. Tapi saya merekomendasikan ya, mengajak Anda untuk bisa submit ke jurnal yang tidak berbayar, gratis seperti ini ya. Hanya saja terkadang kita tidak tahu bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya tidak kalau ini salah itu akan dikenakan biaya ya. Salah satunya adalah ketika di manuskrip kita ada lampiran gambar yang berwarna. Nah, itu biasanya dikenakan biaya. Nah, biar tidak kena biaya, kita pilih kita ganti gambar itu ya, atau disetting sedemikian rupa dengan black or white begitu ya kira-kira. Oke, jadi 4 dokumen utama yang yang disyaratkan oleh jurnal ini sudah kita upload ke website ya, sudah terupload dengan sukses. Kita lanjutkan kepada tahap selanjutnya. Nah, mungkin jika Anda tidak bisa menyelesaikan submission dalam satu waktu, ya Anda bisa berhenti sejenak ya dengan fitur save ini ya. Karena mungkin isiannya cukup banyak ya. Kadang kita tidak bisa selesai pada satu kali duduk gitu ya. Ya, pada tahap ini kita diminta untuk mengisi keywords ya. Usahakan keywords ini maksimal 4 saja ya. Contoh punya saya atau punya teman saya yang saya submitkan ini ada 4 saja, yaitu TikTok Plus, collaborative blogging, vocational education, writing skill. Jadi jangan sampai lebih dari 4.
Selanjutnya ini ditulis saja di sini ya. Saya samakan saja. Sebenarnya ini yang diminta adalah 5 keywords ya, yang menjelaskan artikel. Saya kurang paham maksudnya apa bedanya dengan yang di atas ya. Tapi kita samakan saja. Kalau sudah langsung save and continue. Pada tahap keempat, kalau Anda hanya satu penulis, maka eh, Anda tidak perlu menambahkan penulis yang lain ya, tentu ya. Tapi kalau Anda menulis dengan orang lain ya, yang pertama yang otomatis ada itu adalah keterangan kita sebagai penulis eh, corresponding ya, atau corresponding author. Artinya eh, kita yang submit ini dianggap sebagai corresponding author. Lalu jika Anda menulis bersama dengan orang lain, apakah corresponding author selalu berarti penulis pertama? Nah, itu tidak selalu ya. Jadi penulis pertama boleh siapa saja ya, tapi yang submit itu disebut sebagai corresponding author. Nah, ini makanya ada pilihan drag ini biar bisa dipindah ke atas ke bawah. Kalau ditaruh di atas sendiri berarti dia adalah penulis pertama. Nah, corresponding author bisa penulis pertama, kedua, ketiga ya. Tergantung siapa yang mensubmit artikelnya di website jurnal ya. Kalau Anda ingin menambahkan penulis lain, silakan di kopas saja ya emailnya ke sini. Lantas search. Contoh ya, ini punya saya, coba contoh saja. Saya bukan penulis kedua dari manuskrip ini, jadi saya tidak memasukkan nama saya ya. Tapi ini hanya contoh saja. Anda klik search, lantas akan muncul kotak seperti ini ya, merah. Anda tinggal create a new co-author. Nah, di sini langsung muncul kolom baru ya untuk diisi, yaitu siapa penulis kedua ini, oleh dokter, terus contoh Fikri Yanda ya, saya, terus nanti institusinya mana, nanti di sini langsung muncul ya, Universitas Pendidikan Indonesia, ada di sini, ya otomatis sudah ada. Yang lain-lain karena tidak dibintangi merah, jadi tidak perlu diisi. Kalaupun diisi juga boleh, silakan. Contoh begini ya. Contoh saja. Kalau Anda memiliki afiliasi atau institusi lain, bisa ditambahkan di bawahnya, ya, dengan detail yang berbeda. Ini kebetulan saya cuma satu saja, bisa ditambahkan. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Ketika penulis pertama ini sudah ada ORCID ID-nya, ya, seperti ini. Karena dia ketika masuk ke website menggunakan ORCID ID langsung ya, jadi sudah terhubung. Karena sudah terhubung maka dia langsung tampil seperti ini. Sementara untuk akun saya karena belum terhubung ya, nanti ketika ini sudah submit maka saya atau penulis lainnya akan mendapatkan email untuk membuat akun ya ke website ya, atau ke jurnal ini. Nah, di situ nanti kita memasukkan ORCID kita ya sebagai penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini karena saya bukan penulis kedua ya, ini hanya contoh saja, maka saya remove ya, saya hapus saja. Sudah, selanjutnya ada bagian ini ya, bintang, ini dicek saja. Ya, ini hanya mengkonfirm saja bahwasanya ini sudah akurat ya. Jika sudah, langsung save and continue. Kita masuk ke tahap kelima. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang perlu dijawab hanya yang bintang merah saja ya. Nah, contoh ini saya jarang mengisi ini, jadi dilewati saja. Ini ada bintang merahnya.
maka kita isi ya. Pertanyaannya adalah, is there funding to report for this submission? No ya. Kalau ada funding silakan yes, tapi nanti agak panjang ya. Harus memasukkan nama funder dan seterusnya. Tapi jika tidak ada mending langsung saja no ya. Kalau Anda disyaratkan oleh contoh ya, Anda oleh kampus atau seperti saya yang merupakan penerima beasiswa LPDP ya, disyaratkan agar menyebutkan nama LPDP, Anda tidak harus mengisi yes ya untuk pertanyaan ini ya tentang funding. Bisa saja Anda tulis di bagian acknowledgement. Nah, cukup itu sudah sudah cukup ya, tidak perlu mengisi funding ini. Tapi silakan terserah ya. Kalau saya lebih sering memilih pilihan no. Selanjutnya Anda masukkan jumlah figur ya, seperti tadi yang sudah dibahas ya. Jumlahnya ada berapa, table juga berapa. Selanjutnya pertanyaan tentang apakah manuskrip ini pernah disubmit ke jurnal ini. Pastikan belum ya. Biasanya ya kalaupun pernah terus Anda coba submit lagi, maka pilih yes ya. Tapi kalau baru pertama pilihannya adalah no. Selanjutnya untuk bagian ini confirm dicek saja ya, ini cuma pernyataan ya bahwasanya manuskrip ini hanya disubmit ke jurnal ini ya, tidak ke jurnal yang lain. Oke, dan selanjutnya ini tentang ethical guidelines ya. Ya kita cek saja ya bahwasanya manuskrip ini atau penelitian ini sudah mengikuti aturan-aturan etis ya, terutama jika penelitiannya melibatkan manusia. Terus yang terakhir adalah bahwasanya kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan ya. Seperti anonymous text itu yang tadi, yang main dokumen, terus title page yang berisi detail-detail penulis ya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ini adalah tentang conflict of interest ya. Jadi ya pastikan Anda dengan penulis yang lain ya itu tidak ada conflict of interest. Artinya ketika nanti artikel ini terbit terjadi konflik ya di antara penulis dan sebagainya, karena itu sangat dihindari oleh jurnal-jurnal ya. Nah, kalau di antara penulis itu tidak ada masalah ya, terutama biasanya masalah itu adalah tentang siapa penulis pertama, itu biasanya. Nah, pastikan jika Anda penulis pertama, itu Anda benar-benar diterima oleh tim Anda ya. Jangan nanti ketika sudah terbit, ternyata ada yang protes. Seharusnya saya yang menjadi penulis pertama. Nah, itu biasanya kalau sampai ada yang protes ya kepada jurnal ya tentang itu, siapa yang menjadi penulis pertama, biasanya artikel yang sudah terbit sekalipun akan dicabut ya dari publikasi ya. Nah, jika memang tidak ada konflik maka pilih no. Selanjutnya ada co-author consent ya, ini yang menyatakan bahwa semua co-author ya, penulis kedua, ketiga dan selanjutnya itu mengizinkan artikel ini disubmit ke jurnal ini. Terus sebagai corresponding author ya ya silakan nanti dibaca sendiri ya tentang ini pernyataan ini. Oke, jika Anda sudah mengiyakan langsung dicek saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah artikel Anda berisi teks-teks yang sudah terbit sebelumnya ya? Ini biasanya tentang ya kemarin saya ada menulis artikel juga ya. Beberapa figurnya itu diambil dari buku ya. Nah, itu diminta oleh editor untuk meminta izin dulu ya kepada penerbit buku tersebut. Nah, ini perlu Anda perhatikan ya. Untuk gambar-gambar yang memiliki hak cipta atau copyright. Jika gambar itu adalah
milik Anda sendiri ya, yang Anda ambil sendiri, maka Anda pilih no ya. Berisi bahwasanya gambar-gambar itu adalah milik Anda, yang Anda ambil sendiri. Selanjutnya ini juga pernyataan bahwa jumlah kata dari artikel Anda tidak melebihi 4.000 kata, dan ini tidak termasuk abstrak dan references ya. Ini hanya mulai introduction sampai conclusion. Terus ini juga tadi ya, ada yang kelewatan referensi, jangan sampai lebih dari 15 referensi. Dan jika artikel Anda mengutip publikasi Anda yang sebelumnya, jangan sampai lebih dari 2. Nah, ini ya. Jadi ada batasannya. Untuk ELT Journal agak ketat ya persyaratannya. Nah, ini ya kalau mau dibaca silakan, kalau enggak ya langsung saja dicek seperti ini. Ini juga sama ya. Apakah Anda sudah membaca isu yang terbaru ya dari jurnal ini? Dicek saja. Jika sudah, langsung save and continue. Nah, kita sudah sampai ke tahap terakhir ya, tahap ke-6 yaitu review dan submit. Ini hanyalah review akhir dari submisi kita ya, submission kita dari awal tadi sampai akhir. Silakan dicek apakah ada yang kurang ya. Biasanya yang perlu diperhatikan adalah ini ya, nama Anda, nama teman-teman Anda ya sebagai penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau sudah lengkap semua, bisa kita langsung submit saja ya. Tapi ini tidak akan muncul tombolnya sebelum kita pilih view dari tiga hal ini ya, 3 kotak ini. Kita pilih yang PDF saja karena kita terbiasa dengan PDF. Oke, ini sudah muncul. Ini bisa kita download kalau mau. Ya. Oke. Jika sudah, ternyata masih belum bisa. Sepertinya kita harus memview satu lagi ya. Oke, ini sudah. Nah, ini juga belum bisa. Apa yang kurang? Oh, kayaknya harus semuanya ya. Oke, ini juga sudah. Nah, jadi memang semuanya harus kita lihat ya, teman-teman. Jika ini sudah dilihat tiga-tiganya, kita baru bisa submit ya. Oke, bismillah. Nah, yes, are you sure? Yes. Nah, ini tidak perlu kita isi ya menurut saya, ini ditutup saja. Akhirnya submission sudah kita lakukan, kita tinggal menunggu email dari editor apakah artikel ini accepted atau rejected ya. Mudah-mudahan teman-teman yang melakukan submission ke jurnal ini diterima artikelnya dan akhirnya bisa terbit di jurnal ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.